Kami akan mendengarkan pengalaman nyata perempuan dan anak-anak yang mungkin mengganggu atau memicu reaksi emosional bagi sebagian orang. Jika Anda perlu mengambil jeda atau menjauh sejenak, jangan ragu untuk merawat diri Anda sepanjang program ini. Namun, harapan kami adalah pada akhir program ini, kita akan merasakan urgensi untuk mengambil tindakan kolektif dan memperkuat suara mereka yang tidak terdengar guna mengakhiri kekerasan ini. Jika ini adalah kali pertama Anda mengikuti webinar bersama IWA, berikut sedikit informasi tentang aliansi ini. IWA adalah aliansi global yang terdiri dari organisasi-organisasi akar rumput yang berfokus pada kebutuhan dan isu-isu perempuan, namun juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. IWA adalah International Women's Alliance, berkomitmen pada perjuangan rakyat untuk pembebasan nasional, kedaulatan, dan kemajuan kesetaraan gender. Kami bersatu dalam pembebasan perempuan dari penindasan dan eksploitasi historis. Kita mengupayakan masyarakat yang mengakui, mempromosikan, dan melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan. Kita memperkuat perjuangan dan kampanye lokal melawan intervensi Amerika Serikat, perang, dan eksploitasi. Dan kami juga memperkuat solidaritas internasional melalui kampanye, aksi bersama, dan kerja sama. Informasi lebih lanjut tentang cara berpartisipasi akan dibagikan di akhir program. Situasi bagi perempuan di seluruh dunia semakin memburuk, dan kebutuhan untuk mengorganisir perempuan dalam jumlah besar semakin mendesak. Bulan lalu, kita menyaksikan dampak pemotongan anggaran terhadap program kesehatan dan bantuan pangan selama pembentukan pemerintah. Sementara anggaran untuk ICE justru ditingkatkan untuk memperluas kehadiran mereka di komunitas-komunitas di seluruh Amerika Serikat. Di Inggris, jalur legalisasi menjadi lebih birokratis dengan proposal baru mengenai suaka, di mana para pengungsi menghadapi waktu tunggu yang lebih lama dan kemungkinan dikembalikan ke negara asal mereka. Di Hong Kong, sementara pekerja rumah tangga berjuang untuk upah yang lebih baik. Mereka menghadapi kondisi hidup yang rentan, baik karena majikan yang abusif dan eksploitatif, maupun karena kurangnya mata pencaharian. Minggu lalu, kebakaran melanda kompleks apartemen Wang Fuk di distrik Tai Po, Hong Kong, yang dihuni sekitar 4.500 penduduk. Banyak di antaranya adalah pekerja rumah tangga. Sekitar 159 orang tewas dalam kebakaran tersebut, termasuk 2 pekerja rumah tangga Indonesia, setidaknya 1 pekerja rumah tangga Filipina, dan 8 pekerja migran lainnya yang masih hilang. Selama 2 tahun terakhir, kita telah menyaksikan melalui layar kita pembantaian terhadap perempuan dan anak-anak di Palestina akibat agresi Zionis Israel yang didukung dan dibiayai oleh Amerika Serikat. Karena alasan inilah, tekanan internasional telah meningkat secara signifikan untuk mendukung rakyat Palestina. Baru-baru ini, pada tanggal 22 dan 23 November, IWA bergabung dengan organisasi lain seperti Front Rakyat Internasional, Liga Internasional Perjuangan Rakyat, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dalam menyelenggarakan Pengadilan Rakyat Internasional tentang Perang Kelaparan Paksa dan Ekosida yang didukung Amerika Serikat di Palestina yang diselenggarakan di Barcelona. Bukti yang luar biasa yang disajikan oleh para saksi dikombinasikan dengan pengetahuan umum dari lembaga-lembaga yang sudah mapan, menemukan bahwa terdakwa
Amerika Serikat dan entitas Zionis Israel bersalah atas pelanggaran hukum humaniter internasional, atas kejahatan genosida, ekosida, dan kelaparan paksa. Di Amerika Latin dan Karibia, setidaknya 19.254 kasus pembunuhan perempuan atau femisida telah tercatat dalam 5 tahun terakhir. Angka ini setara dengan minimal 14 pembunuhan perempuan terkait gender per harinya. Persisten dan meningkatnya kejahatan ini di wilayah tersebut menuntut tanggapan segera dari organisasi perempuan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah di bawah mana kejahatan ini terjadi dan berjuang untuk sistem yang berbeda di mana perempuan dibebaskan. Semakin banyak kita menyaksikan kebangkitan fasisme di seluruh dunia akibat krisis ekonomi yang semakin parah, yang menciptakan kondisi untuk fasisisasi negara-negara imperialisme Barat dan bonekanya. Proses pertumbuhan fasisme di seluruh dunia ini merupakan hasil dari prinsip-prinsip demokrasi liberal yang digantikan dengan langkah-langkah otoriter dan represif yang mengakibatkan teror fasis yang lebih terbuka, termasuk kenaikan konservatisme sayap kanan. Krisis yang memicu munculnya pemerintahan fasis yang terbuka merupakan akar dari kekerasan yang ditimpakan pada rakyat dunia, dengan dampak yang sangat khusus dan spesifik terhadap perempuan dan anak-anak yang paling rentan saat menghadapi krisis dan konflik. Karena itulah, Aliansi Perempuan Internasional bersama mitra, pendukung, dan komunitas perempuan internasional yang lebih luas telah bersatu untuk melancarkan aksi-aksi ini dan konteks di mana kita mengadakan webinar hari ini. Sekarang kita akan pindah ke para pembicara kami. Pembicara pertama kami berasal dari Salin Lahi, Aliansi Kepentingan untuk Anak-anak. Candice Sering. Candice Sering adalah koordinator program jaringan dan kampanye lokal dan internasional untuk Aliansi Salin Lahi untuk Kepentingan Anak-anak. Dia adalah seorang aktivis komunitas akar rumput yang berpengalaman, pekerja budaya, dan pembela hak buruh dan hak asasi manusia. Dia adalah seorang pendukung setia bagi perempuan dan terutama anak-anak, tidak hanya di Filipina, tetapi juga secara global dalam mendukung gerakan-gerakan rakyat untuk pembebasan nasional dan penentuan nasib sendiri. Terima kasih, Candice. Saya serahkan kepada Anda. Nama saya adalah Candice dari Aliansi Salin Lahi untuk kepentingan anak-anak di Filipina. Kita adalah organisasi baru dari IWA dan kami sangat merasa bersyukur untuk bisa membagikan kerja kami dengan fokus pada anak-anak di Filipina. Fokus saya akan berfokus pada peran Salin Lahi terhadap perempuan dan anak-anak di Filipina dan bagaimana partisipasi mereka sangat penting untuk movement global dan solidaritas internasional. Saya akan mulai dari Konvensi PBB untuk Hak Anak. Di bawah sini, banyak negara yang memiliki obligasi untuk memastikan bahwa anak-anak harus diberikan informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dan juga menegaskan bahwa mereka harus mempunyai eh, hal ini sangat penting untuk ditegaskan karena informasi ini tidak saya buat-buat.
Bagi Aliansi Salin Lahi, kita menegaskan empat hak dasar untuk semua anak-anak. Dan ini adalah survival, protection, development, dan partisipasi. Survival adalah kebutuhan-kebutuhan dasar untuk dapat bisa hidup, untuk memiliki makanan, baju, rumah tinggal yang aman, komunitas, dan diproteksi dari semua bentuk kekerasan. Di- Dalam perkembangan, mereka memiliki hak untuk menerima pendidikan dan juga untuk belajar, bermain, dan juga punya rekreasi, dan juga untuk melatih, menerima cinta dan kasih sayang. Dan yang untuk terakhir adalah partisipasi, di mana mereka punya hak untuk berpartisipasi untuk eh, terikut serta dalam organisasi. Semua anak-anak memiliki hak, dan ini merupakan hak kami dan tanggung jawab kami, dan apalagi negara untuk melindungi dan membela hak-hak anak-anak. Dan semua di bawah umur 18 dan termasuk sebagai anak-anak. Hak-hak yang anak-anak ini merupakan hak-hak dasar, dan negara merupakan tetap menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia di Filipina. Kita harus memahami bahwa pengalaman dari anak-anak, pengalaman kekerasan dari anak tidak bisa terpisah dari pengalaman kekerasan dewasa. Kita juga mengalami represi dari negara. Dan karena itu, untuk bagi perempuan ataupun anak-anak, untuk para eh, petani, dan semua bentuk kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia juga dialami oleh anak-anak. Di Filipina ada berbagai macam bentuk represi yang dialami oleh negara. Yang pertama, program counterinsurgency, perang terhadap drugs, di mana ketika periode COVID terjadi paling tinggi perang terhadap drugs oleh rezim Duterte. Executive Order 70 menciptakan National Task Force untuk Communist Armed Conflict. Seluruh negara ini, pendekatan dari negara ini di seluruh Filipina, yang paling awam adalah bentuk kekerasan yang disebut dengan red tagging. Jadi bentuk berlanjut fasis dan pelanggaran hak asasi manusia dan eh, jadi dari presentase ini ditunjukkan bahwa war on drugs atau perang terhadap drugs yang terjadi di Filipina adalah salah satu bentuk extrajudicial killing yang terjadi dalam sejarah Filipina. Dalam reportase media, terdapat lebih dari 27.000 rakyat yang terbunuh. Dan perang terhadap drugs ini terus berlanjut. Dan seluruh bentuk pelanggaran hak asasi manusia terus berlanjut di bawah rezim Ferdinand Marcos Jr. Dan mungkin banyak dari kalian yang juga sudah tahu tentang ayah diktatornya pada tahun 1980, di mana itu periode signifikan di Filipina itu sendiri, di mana banyak organisasi-organisasi massa rakyat yang muncul, timbul dari reaksi dari rezim diktator itu.
di bawah martial law. Jadi ketika kita melihat empat hak asasi dasar yang seharusnya dimiliki oleh anak, kita bisa melihat di mana bentuk-bentuk pelanggaran ini jelas terjadi di Filipina. Kita melihat banyak bentuk represi di mana eh, perebutan lahan dari Filipina, di mana negara mengambil lahan dari rakyat-rakyat adat itu sendiri dan menghancurkan akses untuk air, akses untuk lahan, akses untuk makanan, dan juga untuk hak dasar lainnya seperti perlindungan, perkembangan, dan juga partisipasi menjadi terviolisasikan. Sekolah dibom, anak-anak mengalami trauma juga dan juga kekurangan akses akses atau pelayanan untuk dapat sembuh dari trauma itu. Dan salah satu contohnya adalah ketika rumah-rumah mereka yang urban itu dihancurkan dalam atas nama perkembangan development atau land development dari negara. Partisipasi itu sangat penting karena pelanggaran hak dasar partisipasi untuk anak menunjukkan bahwa represi terhadap anak-anak itu terjadi. Dan ini beberapa tantangan yang muncul dari pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu. Yang pertama, dokumentasi dan data itu bisa diambil secara bebas dari negara-negara. Yang salah satu yang juga penting adalah bentuk militerisasi dalam komunitas-komunitas anak-anak. Dan juga ada keterbatasan sumber daya dari negara itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa pelanggaran hak anak-anak itu banyak yang kurang terdokumentasi dan kurang terkabarkan. Kita semua percaya bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk dapat bisa hidup dan berkembang dengan haknya terlindungi selalu. Dan kita harus selalu mendukung agar anak-anak memahami bahwa konteks dunia yang mereka tinggal itu eh, berdasarkan fakta-fakta yang historis dan fakta-fakta yang material tentang masa lalunya, masa sekarang, dan masa depan kita. Dan makanya dari itu, ini sangat penting bagi kami untuk dapat mendekonstruksi bentuk bentuk-bentuk kekerasan yang militeris dan patriarkis yang didasarkan atas kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. Ini ada beberapa bentuk dampak dari anak-anak terhadap perkembangannya. Dan maka sangat penting bagi kami untuk dapat selalu eh, berhubung dengan anak-anak ini. Dan kita juga harus menyadari kenapa dan mendengarkan suara mereka dan mendengarkan pengalaman mereka dan dan memahami bahwa akar dari permasalahan ini. Jadi di sini kita sebagai organisasi anak-anak, kita bisa melihat apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan ada bentuk intervensi berbasis play dan berbasis seni. Kita ada intervensi komunitas psikososial, play theater, production work, dan juga yang dapat kita lakukan bersama adalah kita memastikan bahwa anak-anak itu saling terhubung dengan kerja yang kami lakukan. Jadi membangun program-program atau intervensi-intervensi yang dapat mengembangkan anak itu sangat penting. Dan juga mulai berpikir di luar care untuk children. Dan di bawah juga pada tahun 2026, organisasi kami akan melakukan bentuk misi solidaritas internasional
untuk datang pada komunitas-komunitas di Filipina yang membutuhkan intervensi komunitas psikososial, di mana kita akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak untuk memahami permasalahan-permasalahan konkret anak-anak di area-area di Filipina ini yang menghadapi represi dari negara atau bentuk militerisasi dan pengambilan lahan. Jadi di sini ada beberapa organisasi-organisasi yang kita bekerja sama, dan ini biasanya anak-anak dari para aktivis-aktivis di Filipina. Ini mereka biasanya memainkan lagu, mereka bermain juga dengan production work, di mana kita datang ke komunitas-komunitas dan kita memahami permasalahan-permasalahan lahan, permasalahan-permasalahan para. Dan kita juga melakukan misi solidaritas internasional agar anak-anak memahami permasalahan mereka sama juga dengan permasalahan anak-anak secara global. Dan ini tadi salah satu organisasi lainnya juga, dan ini bentuk gimana kita bisa mempraktekkan solidaritas internasional. Dan ini mungkin beberapa poin-poin atau tanggapan bagaimana kita bisa membangun solidaritas kita secara global, dan itu gimana kita bisa menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan yang pertama, kita harus bisa memberikan informasi dan awareness tentang hak-hak anak-anak dan juga tentang dampak dari intervensi negara terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dan kita juga harus menekankan pemerintah-pemerintah ini untuk memenuhi memenuhi tanggung jawab mereka di bawah eh, international law, dan juga memegang Amerika Serikat dan semua kekuasaan negara akuntabel. Dan itu hanya overview singkat dari organisasi kami. Ini kita bisa melihat ada anak-anak yang ikut gabung juga dalam rally kita, dalam aksi kita, dan sedikit itu saja dari kita. Ini ada sedikit juga justice for all child victims, dan jangan juga untuk memegang teguh pada international law. Dan terakhir, maraming salamat. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih, Candice. Kita sekarang akan pindah ke Teresa Bolanos. Dia berbicara dari Mujeres por el Cambio. Terima kasih. Saya minta maaf karena saya tidak punya bentuk presentasi visual, tapi saya ingin berbagi dari Ekuador, di mana ada 18 juta penghuni, di mana banyak dari mereka adalah perempuan. Saat ini, kita di bawah pemerintah sayap kanan, dan ini mengambil kuasa dan menyatakan perang lokal, dan di mana mereka bisa militerisasikan negaranya mereka sendiri, di mana ini dapat eh, melukai dan membuat kekerasan terhadap rakyat muda dan juga anak-anak. Alasan-alasan seperti punya rambut panjang, memiliki tato adalah alasan yang cukup di negara ini agar mereka dapat dipersekusi. Sayangnya kita
saat ini mengingat kembali bentuk asasinasi atau pembunuhan anak-anak yang dibunuh oleh militer. Tapi sayap negara sayap kanan ini sudah dipanggil untuk konsultasi, di mana mereka ingin mempersekusi tubuh-tubuh yang berbeda, mungkin dari orientasi seksualnya atau dari identitas gendernya, dan juga mempersekusi partisipasi perempuan-perempuan, hak untuk mengakses air tapi bukan untuk privatisasi air. Kami bekerja begitu dalam dan begitu cepat dengan kampanye 13 hari ini, eh, melawan organisasi-organisasi negara ini, dan kami mendapat kemenangan, kemenangan untuk rakyat dan massa itu sendiri. Di negara kita, kami juga sudah memiliki banyak kesepakatan dengan Amerika Serikat tentang intervensi militer-militer. Dan kami ingin mempertanyakan tentang intervensi-intervensi militer ini. Dan kami menang dengan mayoritas pendukungan atau tidak, untuk menyatakan tidak. Namun sayangnya, neg- pemerintah sayap kanan ini dipimpin oleh salah satu anak terkaya di negara ini. Dalam budget pada tahun 2026 adalah salah satunya untuk membayar utang dari negara ini. Artinya ini hukum-hukum yang penting seperti penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tidak ada anggarannya. Jadi tidak ada ruang bagi kami untuk melawan. Dan juga ada juga hukum-hukum yang hukum-hukum yang kejam di mana menyatakan bahwa bisa di perempuan bisa di hire selama 3 bulan lalu dipecat selanjutnya. Di tahun ini, pada tahun 2025, mereka menyelesaikan 8.200 utang yang terhadap pembunuhan dan kekerasan yang terjadi di negara ini. Sebelumnya, Ekuador merupakan negara negara yang peaceful, tapi sekarang begitu susah untuk perempuan dan anak-anak untuk tinggal. Pada tahun 2025, 325 perempuan dibunuh atas kekerasan berbasis gender, dan keadilan itu begitu lambat dan begitu korup, di mana kita ingin membawa para pelaku ini untuk keadilan. Ini harus dari keluarganya sendiri yang harus melawan begitu keras agar keadilan itu terpenuhi, satu atau bagaimanapun lainnya. Jadi, untuk anak-anak dari para perempuan yang dibunuh ini ditinggal begitu saja dari negara, karena ada beberapa kasus di mana partner perempuan ini juga em, melakukan bunuh diri atau juga ditangkap oleh rakyat. Dan negara juga tidak mengambil tanggung jawab atas anak-anak dari perempuan yang terbunuh ini. Dan juga permasalahan pekerjaan dan juga untuk mendapatkan pekerjaan itu begitu susah bagi perempuan. Untuk para perempuan, biasanya mereka bekerja di mana saja. Tapi ekonomi informal eh, dan juga kebijakan neoliberalisasi
membuat pekerjaan perempuan begitu susah. Selain itu, ada juga beberapa sekelompok anak-anak dan juga anak muda yang meninggalkan sistem pendidikan dari negara Ekuador. Dan dari beberapa tahun terakhir juga makin meningkat dan ada begitu banyak angkanya di mana anak-anak dan anak muda ini tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya mereka. Dan untuk para rekrut yang melakukan kekejaman dan kekerasan ini, mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini, yang dilakukan negara ini, mereka mempersekusi para anak-anak individual yang korban dari perempuan dari eh, anak-anak dari perempuan yang menjadi korban femisida ini. Di sektor rural, perempuan merupakan salah satu kelompok yang paling susah untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya. Bahkan tidak juga memikirkan untuk melanjutkan sampai universitas atau pendidikan tinggi. Dan juga dengan pemotongan biaya-biaya dan anggaran negara lebih membatasi untuk para anak-anak ini, para anak-anak petani dan para anak di area rural untuk menyelesaikan universitas dan pendidikan tingginya. Tapi, walaupun juga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan universitas, masih juga tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup. Jadi, eh, jadi untuk pendidikan dasar yang seharusnya memberikan mereka bentuk sekuritas, bentuk keamanan untuk pekerjaan, sekarang pun tidak dapat memastikan keamanan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Beberapa juta rakyat Ekuador hidup di bawah garis garis kemiskinan. Kami bergabung dengan aliansi perempuan dan organisasi-organisasi lainnya karena karena di Ekuador kita merasa bahwa organisasi-organisasi perempuan itu masih tidak cukup. Hari melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tapi kami juga bergabung dan bersatu untuk melihat bagaimana proposal-proposal kami, aliansi-aliansi perempuan semua yang dapat dapat meningkatkan meningkatkan kualitas hidup rakyat-rakyat Ekuador. Kami memberi bentuk pelatihan-pelatihan untuk para perempuan ini agar mereka memahami hak-hak dasar mereka, hak untuk hidup, hak untuk air, hak untuk agar sekolah mereka tidak tutup, agar sekolah-sekolah mereka mendapatkan seragam juga. Jadi dari organisasi Mujeres kita punya proposal ada tiga. Yang pertama kita eh, menekankan terhadap pemerintah untuk memberikan hak-hak kepada perempuan. Yang kedua, kita juga menekankan kepada korporasi-korporasi yang besar untuk membayar utangnya kepada negara. Dan yang ketiga, kita juga membuka kembali Menteri Perempuan yang Menteri Perempuan yang dihilangkan oleh negara yang dihilangkan beberapa bulan yang lalu. Jadi ini tiga proposal dasar dari Mujeres yang kita presentasikan di webinar hari ini.
Jadi salah satunya kita melakukan pendampingan emosional untuk perempuan-perempuan. Saya berterima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Tere, Terima kasih eh, Teresa untuk memberitahu atas kami semua karena dari sudah share kerja-kerja penting yang kalian pekerjaan yang lakukan telah kamu dengan lakukan. Mujeres. Saya cukup merasa Dan kejut dan juga merasa sedih di mana tidak ada proposal-proposal dari negara untuk menghilangkan dan kekerasan memikirkan terhadap setiap perempuan. ada Dan dua untuk mendengarkan perempuan begitu yang banyak terbunuh perempuan yang dalam meninggal, itu 1 jam. begitu menyedihkan. Itu merupakan hal yang uh, Terima kasih dan bravo kepada Teresa menyedihkan. dan Mujeres untuk semua kerja yang kalian lakukan. Kita akan mempunyai Kami sekarang akan mengambil 5 menit istirahat selama 5 menit di antara istirahat, pembicara. dan Jadi itu bisa silahkan manfaatkan diambil waktu untuk ini untuk ngambil mengambil air air minum, atau snack. cemilan, atau bersantai sejenak. Jadi pembicara selanjutnya dari Palestinian Feminist Collective, Maisa Morar. Maisa adalah seorang wanita Palestina, asisten doktor, dan aktivis yang berkomitmen dengan lebih dari 18 tahun keterlibatan aktif dalam ruang-ruang Palestina, organisasi Palestina. Sebagai anak dari imigran Palestina, ibunya Palestina tetapi lahir di Venezuela dan ayahnya berasal dari Palestina. Ma Maisa membawa warisan diaspora yang kaya yang secara mendalam membentuk identitasnya, pandangan dunia, dan komitmennya terhadap perjuangan Palestina sebagai anggota pendiri kolektif Minus Palestina dan pekerja kesehatan untuk Palestina di Bay Area. Maisa telah memainkan peran sentral dalam membangun ruang-ruang feminis, akar rumput, dan berorientasi keadilan di dalam diaspora Palestina, dan kepemimpinannya menekankan kekuatan perawatan kolektif, pembebasan gender, dan juga organisasi berbasis komunitas. Dan ia khususnya berkomitmen untuk mengangkat pengalaman dan suara perempuan Palestina serta orang-orang yang termarginalkan secara gender di seluruh diaspora dan di luarnya. Perjalanan Maisa dalam advokasi Palestina dimulai sejak dini melalui gerakan pemuda Palestina di mana ia membangun dasar-dasar dalam organisasi dan pendidikan politik. Hingga kini, karya seumur hidupnya terus mencerminkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk mendukung komunitasnya, mendorong penyembuhan kolektif, dan berjuang untuk pembebasan dan kesetaraan bagi semua orang Palestina dimanapun mereka berada. Jadi sekarang mari kita uh, uh, beri waktu untuk Palestina. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam, kawan-kawan, dimanapun kalian berada. Terima kasih telah bergabung dalam webinar ini yang diselenggarakan oleh Aliansi Perempuan Internasional sebagai bagian dari Pekan Aksi untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Saat kita berkumpul, penting untuk diingat bahwa ketika kita berbicara tentang solidaritas feminis, kita tidak berbicara tentang feminisme liberal dan atau berbasis amal. Kita berbicara tentang feminisme revolusioner, anti-imperialisme, yang menempatkan kehidupan, tubuh, dan masa depan perempuan Palestina, anak-anak Palestina, dan seluruh rakyat tertindas yang berjuang di bawah kekuatan imperium. Hari ini saya berbicara dari perspektif kolektif feminis Palestina untuk membantu mengidentifikasi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak Palestina, serta untuk menegaskan martabat, otonomi, dan tempat mereka dalam pembebasan kolektif kita. Ketika kita berbicara Gaza atau tepi barat, kita tidak boleh mengabaikan pengalaman perempuan dan anak-anak. Penderitaan mereka bukanlah kebetulan, melainkan bagian integral dari proyek kolonialisme pemukim Zionis yang didukung dan dibekali senjata oleh Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan untuk menghancurkan struktur keluarga, mengganggu kelangsungan generasi, dan merusak dunia sosial dan emosional yang menopang kehidupan Palestina. Dari perspektif feminis dunia ketiga, pembebasan perempuan tidak dapat dipisahkan
dari pembebasan rakyat mereka. Pendudukan, blokade, kelaparan, dan militarisme adalah bentuk-bentuk kekerasan yang sangat bermuatan gender membentuk setiap aspek kehidupan Palestina. Namun perempuan dan anak-anak Palestina juga membawa dalam diri mereka benih masa depan yang bebas meskipun kondisi di sekitar mereka dirancang untuk memadamkan. Jadi perkiraan paling konservatif menunjukkan bahwa 20.000 anak telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jika kita memasukkan korban yang meninggal akibat kelaparan, dehidrasi, infeksi, dan keruntuhan infrastruktur medis, angka korban potensial bisa mencapai ratusan ribu, dan angka-angka ini mewakili masa depan yang dicuri, anak-anak yang tertimbun reruntuhan, anak-anak yang dikubur tanpa nama mereka tercatat, anak-anak yang menjadi yatim piatu, atau menghilang ke dalam penjara. Inilah yang disebut eh, oleh kolektif feminis Palestina sebagai genosida reproduktif, upaya sengaja untuk menghancurkan suatu bangsa dengan merusak kemampuan mereka untuk bertahan hidup, merawat satu sama lain, dan melanjutkan keturunan mereka. Bagi anak-anak Palestina, setiap hak dasar untuk keamanan, kesehatan, pendidikan, bahkan untuk bermain telah dirampas oleh kebijakan blokade, bombardemen, dan pengusiran. Tidak ada tempat yang lebih jelas menggambarkan hal ini daripada Gaza. Rumah sakit dan rumah bersalin hancur berantakan. Wanita melahirkan tanpa anestesi, tanpa air bersih, terkadang tanpa tempat berlindung. Bayi lahir dalam kondisi kelaparan. Banyak yang tidak selamat, konvoy, bantuan telah berubah menjadi tempat kekacauan dan kematian. Bahkan janji makanan pun dapat menjadi senjata lain dalam perang ini. Kekerasan seksual dan berbasis gender juga telah digunakan secara sistematis terhadap tubuh-tubuh Palestina, terhadap perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Laporan PBB akhirnya mengakui hal ini pada tahun 2025, meskipun pengakuan ini terlambat, mencerminkan keterlibatan institusi global yang lebih luas dan kekerasan di dalam penjara Israel, di mana anak-anak diinterogasi, disiksa, diisolasi, mengungkapkan betapa besarnya dalam rezim ini berusaha untuk mengkriminalisasi kehidupan Palestina sendiri. Barat tepi menghadapi bentuk penghancuran yang berbeda namun paralel, serangan malam hari, ancaman penangkapan terus-menerus, penutupan sekolah, penghancuran klinik dan jalan, serangan pemukim. Kondisi-kondisi ini mengikis ritme kehidupan sehari-hari anak-anak dan keluarga, bahkan tanpa serangan udara, pendudukan menciptakan lingkungan di mana keamanan, kelangsungan, dan rasa memiliki terus-menerus terancam. Di setiap sudut Palestina, perempuan berada di pusat perjuangan ini. Mereka merawat anak-anak yang terkepung, merawat yang terluka tanpa pengalaman perlengkapan medis, menggugurkan orang-orang terkasih dengan penuh penghormatan, dan menjaga kesenangan yang ingin dihapus oleh kekerasan kolonial. Mereka menahan penahanan dan penyiksaan, bertahan untuk kelaparan, dan tetap menemukan cara untuk membangun kembali berorganisasi. Kita harus menantang narasi yang menggambarkan anak-anak Palestina sebagai korban atau dalam diskursus Zionis sebagai ancaman. Mereka adalah anak-anak dengan imajinasi humor, kelembutan, dan ketahanan yang luar biasa. Mereka membawa cerita, lagu, dan kenangan mereka menjadi tumpuan keluarga dan komunitas mereka. Kelangsungan hidup mereka, kembalian mereka, bahkan kesedihan mereka adalah tindakan perlawanan. Keberadaan mereka sendiri mengganggu fantasi kolonial tentang penghapusan. Kekerasan yang dialami oleh rakyat Palestina bergema di seluruh dunia selatan dan Sudan hingga Yaman, dari Filipina hingga Amerika Latin. Sistem di balik kekerasan-kekerasan ini saling terhubung: imperialisme, kapitalisme, rasial, militarisme, dan pemerintahan kolonial. Perjuangan kita saling terkait karena struktur-struktur ini beroperasi secara bersamaan. Aliansi Perempuan Dunia Ketiga mengajarkan kepada kita
bahwa feminisme berhasil menghadapi sistem-sistem secara langsung dan pembebasan kita bersifat kolektif. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bergabung dengan kampanye embargo senjata, kita menuntut penghentian blokade Gaza dan pembebasan tahanan politik, terutama anak-anak yang ditahan dan disiksa di penjara Israel. Lebih dari segalanya, kita berkomitmen untuk menetapkan perempuan dan anak-anak Palestina bukan sebagai simbol tragedi, tetapi sebagai pemimpin, pembawa budaya, dan tokoh utama dalam perjuangan global melawan kekaisaran. Sahabat, saudara, dan rekan-rekan, anak-anak Palestina, kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak Palestina bersifat sengaja dan sistematis. Namun, meskipun rezim Zionis mendukung imperialismenya, uh, berusaha menghapus kehidupan Palestina, mereka tidak dapat memadamkan perlawanan, ingatan, dan cinta Palestina. Perempuan adalah Palestina tidak hanya bertahan di momen ini mereka sedang membentuk dunia yang bebas yang kita perjuangkan. Kehidupan mereka, martabat mereka, dan masa depan mereka adalah alasan kita berjuang hari ini dan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih, Maesa, apa yang atas apa yang kamu lakukan. Sekarang kita pindah ke internasional Aliansi Migran Internasional Ray Rogers yang akan berbicara. Ray adalah seorang aktivis yang berbasis di Amerika Serikat dan bekerja bersama Aliansi Migran Internasional. Ia adalah anak dari pekerja pertanian di Lembah Tengah California dan aktif dalam memperjuangkan hak-hak migran dan hak-hak rakyat. Ia bekerja sama dengan migran dari Meksiko, Venezuela, Kongo, Angola, dan Filipina untuk mendukung hak migran dalam berorganisasi secara mandiri melawan akar penyebab migrasi paksa serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka di Amerika Serikat. Terima kasih, Re. Aku akan langsung serahkan ke kamu. Terima kasih semuanya atas eh, pidato yang sangat eh, wonderful, yang sangat bagus. Saya di sini akan men-share. Jadi dari semua pekerja migran di dunia, eh, perempuan menyumbang hampir 70%. Banyak di antara mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena ketidakpastian ekonomi, krisis iklim, korupsi pemerintah, dan perang serta intervensi asing. Pekerja migran perempuan harus menepati eh, peran-peran yang paling eksploitatif dan abusif di masyarakat, sambil harus hidup terpisah dari orang-orang terkasih mereka, termasuk anak-anak mereka sendiri selama bertahun-tahun. Di Amerika Serikat, kisah ini tidak berbeda. Banyak perempuan migran datang ke AS mencari stabilitas ekonomi untuk mengirim sumber daya ke keluarga dan anak-anak mereka di kampung halaman, berharap bahwa pengorbanan mereka yang mereka lakukan akan memungkinkan orang-orang terkasih mereka untuk kurang dieksploitasi dan kurang tertekan. Yang lain melakukan perjalanan berbahaya dan kadang-kadang beresiko ke Amerika Serikat bersama anak-anak mereka berharap menemukan kehidupan yang lebih stabil dan mimpi Amerika di sini. Ini saat ini banyak perempuan menjadi eh, uh, korban penahanan, deportasi, dan yang kekerasan. Perempuan ditahan dan banyak di antaranya pekerja migran mencari stabilitas ekonomi dan tidak memiliki catatan kriminal. Dan namun mengalami kekerasan negara hanya karena migrasi.
Selama ditahan, perempuan mengalami kondisi yang mengerikan. Tidak ada layanan medis yang memadai, bahkan tidak ada sama sekali makanan mentah, kekerasan fisik dan emosional. Jadi baru-baru ini kita menerima laporan dari Tita Rebecca, seorang perempuan Filipina berusia 71 tahun yang memiliki masalah kesehatan serius dan telah ditahan selama hampir 10 bulan meskipun telah menerima perintah deportasi. Dia melaporkan minggu ini bahwa petugas penjara swasta masuk ke kamar mandi 2 kali untuk mengawasinya saat mandi. Dia ditahan di penjara yang baru saat melanggar haknya, yang baru saja melanggar haknya, uh, dan ini terjadi saat aksi global dan sekarang dia berkomitmen untuk membagikan ceritanya untuk mengungkap petugas dan negara atas kekerasan yang dialaminya sebagai perempuan dan lansia. Dalam kasus lain, Alma Bowen ditahan selama pandemi menjadi pelapor nasional karena dia menyaksikan dokter di pusat penahanan di Georgia yang secara ilegal melakukan histerektomi atau operasi untuk membuat migran tidak bisa hamil. Uh, Menurut Alma, banyak tahanan yang tidak bisa berbahasa Inggris dan dokter memanfaatkan hambatan bahasa untuk membuat perempuan percaya bahwa prosedur tersebut diperlukan untuk mengobati kondisi kesehatan. Karena itu dia ditahan di bawah pemerintahan Trump untuk kedua kalinya di tahun lalu, minggu lalu. Jadi aku juga akan menceritakan 2 cerita tentang anak-anak dan perempuan yang menghadapi situasi yang bermasalah ya. Aku akan mulai dengan cerita tentang Victoria. Victoria adalah seorang anak berusia 6 tahun asal Venezuela. Dia menyukai Pink, Hello Kitty, dan Capybara. Keluarganya sedang mengajukan permohonan suaka di Amerika Serikat dan pada tanggal 14 November, Victoria dipanggil untuk hadir di pengadilan untuk membela dirinya sendiri dalam sidang imigrasi yang wajib. Meskipun tiba di Amerika Serikat bersama keluarganya, catatan imigrasinya terpisah dari orang tuanya. Artinya, pemerintah AS akan mengadili seorang anak berusia 6 tahun untuk menentukan apakah dia boleh tinggal, dan ia diharapkan untuk mencari perwakilan hukum sendiri atau membela diri dengan proses imigrasi. Orang tuanya merasa takut tetapi menghubungi anggota komunitas untuk dukungan. Mereka bingung dan kewalahan karena anak mereka diharapkan hadir di pengadilan sendirian, berbicara untuk dirinya sendiri. Tapi mereka, kalau misalnya tidak hadir dalam pengadilan, mereka akan di deportasi. Organisasi komunitas berhasil mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan komunitas untuk Victoria sehingga ia tidak perlu pergi sendirian. Tapi sebagai anak dia tetap bingung. Jadi dia berlatih soal matematika di bangku sambil menunggu lebih dari 1,5 jam untuk bertemu dengan hakim. Dia hanyalah salah satu dari 12 anak yang diharuskan hadir di pengadilan pada hari itu. Usia mereka berkisar antara 6 hingga 18 tahun dan
mereka diberikan paket informasi tentang pengacara yang mereka hubungi. Anak-anak dipanggil satu persatu, di mana hakim menanyai masing-masing dan menangani proses imigrasi mereka seolah-olah mereka adalah dewasa. Para advokat hukum mengungkapkan bahwa tergantung pada hakim, orang tua kadang-kadang dapat berbicara atas atas nama anak-anak mereka. Namun pada kesempatan ini hakim mengharuskan anak-anak untuk berbicara sendiri jika tidak ada perwakilan hukum. Seberapa parahnya bagi anak-anak untuk menavigasi sistem imigrasi ini. Dan hasilnya adalah memisahkan keluarga dan memaksa orang tua atau ibu untuk mendeportasi diri sendiri agar tetap bersama anak mereka. Di pagi ini aku bangun dengan cerita dari uh, tiga anak berusia 3 tahun yang harus berjuang untuk dirinya. Dan ini adalah bagaimana mengerikannya Amerika itu memperlakukan anak-anak dan perempuan. Esther adalah kita mengetahui Esther beberapa hari yang lalu. Dia adalah seorang ibu asal Meksiko yang saat ini ditahan di Louisiana. Dia dan seluruh keluarganya migrasi ke Amerika Serikat dari Meksiko untuk mencari stabilitas ekonomi akibat dampak buruk kebijakan perdagangan luar negeri terhadap rakyat Meksiko. Awal tahun ini, Esther ditangkap atas tuduhan kepemilikan narkoba. Uh, Dia ditahan selama beberapa waktu dengan asumsi dia bersalah, sementara dia sedang hamil. Selama di penjara, ia melahirkan putri pertamanya, dan dalam waktu 1 jam setelah melahirkan, pemerintah AS datang dan mengambil putrinya dari pelukan, lalu menempatkan bayinya di bawah perlindungan negara. Kemudian Esther dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan yang ia hadapi. Semua tuduhan dibatalkan tanpa catatan kriminal. Namun, ketika Esther berusaha mendapatkan kembali hak asuh anaknya, pemerintah Amerika Serikat menolak untuk melepaskannya karena Esther adalah imigran ilegal. Layanan perlindungan anak memberitahunya bahwa satu-satunya cara mereka akan melepaskan putrinya adalah jika ia memenuhi syarat menurut mereka adalah kewargaan Amerika Serikat dan seorang warga negara Amerika Serikat yang tidak tinggal bersama siapapun yang ilegal. Oleh karena itu, tidak ada satupun anggota keluarganya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asasi anaknya. Dia telah melihat putrinya tumbuh hingga berusia 11 tahun melalui foto-foto yang dikirim oleh pekerja sosial Amerika. Ini bukan undang-undang di Amerika Serikat, namun retorika anti-imigran di Amerika Serikat mendorong pejabat pemerintah untuk membuat kebijakan semacam ini guna memaksakan pemisahan keluarga dan menghukum imigran yang hanya mencari kehidupan lebih baik. Esther baru saja ditahan 2 minggu lalu oleh petugas imigrasi karena tidak memiliki status di Amerika Serikat dan tidak ada alasan lain. Esther hanya ingin pulang, tetapi dia takut jika ia pergi, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan anaknya. CPS berusaha untuk mengakhiri semua hak asuh Esther atas putrinya, meskipun Esther telah berjuang untuk mendapatkan kembali hak asuh dan anaknya yang diambil darinya secara ilegal. Mereka mencuri anaknya dari Esther dan alasan status imigrasinya. Ini menunjukkan bahwa kenapa kita berjuang. Perempuan bergabung untuk menciptakan jaringan dukungan, mengorganisir diri dan anak-anak mereka. Dan kita harus bersatu secara global sebagai imigran dan sebagai pekerja perempuan untuk melawan akar penyebab migrasi paksa dan mengakhiri pemisahan keluarga yang disebabkan oleh kondisi di tanah air kita yang memaksa kita. Sebagai IMA, kita menyerukan penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
serta memperkuat organisasi perempuan, anak-anak, dan juga um, anak-anak dan rakyat di tanah air kita dan berjuang untuk hak pembebasan kita. Terima kasih kepada Iwa atas dukungan ini untuk berbagi tentang situasi perempuan migran di Amerika Serikat dan inti imperialis kami berdiri dengan tegas untuk solidaritas perempuan seluruh uh, seluruh dunia terutama di selatan global. Terima kasih. Terima kasih, Re. Aku tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Ini sangat menggerakkanku dan kita tahu ini nggak cuma terjadi di Amerika aja, tapi ini di seluruh dunia. Jadi sistem ini sangat busuk dan kamu telah menunjukkan itu kepada kita. Terima kasih telah membantu kita memahamkan situasi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua pembicara yang begitu luar biasa. Cerita-cerita ini tentu saja tidak mudah untuk diceritakan. Em, kita udah mendengar cerita-cerita tentang pembunuhan massal, terus serangan-serangan yang menargetkan dari negara itu sendiri, dan genosida yang terjadi di Palestina, dan kekerasan-kekerasan dari detensi dan juga deportasi, dan kekerasan-kekerasan dan ketakutan yang benar-benar dialami dan dirasakan oleh anak-anak ini semua. Jadi saya hanya ingin em, menanggapi semua pembicara ini dan betapa begitu berat secara emosional dan secara sosial dari ini. Dan tapi kami juga terinspirasi oleh dedikasi para wanita dan anak-anak yang dengan berani menghadapi masalah kekerasan ini secara langsung. Kami tahu juga bahwa kasus-kasus kekerasan ini bukanlah kejadian terisolasi, tetapi merupakan bagian dari masalah sistemik yang lebih besar. Dan ini penting juga kalau kita tahu kalau kita hidup di dunia di mana mereka yang berkuasa sebenarnya sedang kalah dalam perjuangan jangka panjang untuk keberlanjutan manusia dan planet kita. Karena mereka telah beralih menggunakan tindakan represif, kekuatan, dan kekerasan dengan cara yang begitu terbuka dan begitu fasis. Karena ruang untuk demokrasi liberal tidak lagi berfungsi untuk mayoritas. Krisis yang semakin memburuk merupakan akibat dari sifat parasit sistem monokapitalis yang mengutamakan keuntungan di atas kepentingan manusia. Dan ketika modal menipis atau kekayaan bagi para pemangsa rakus ini tidak cukup, perang dan perampasan menjadi solusinya. Ya, pendapat kami adalah di IWA ini adalah bahwa perang, khususnya perang imperialis itu merupakan bentuk kekerasan sistemis tertinggi terhadap perempuan dan anak-anak. Dan kondisi inilah yang menciptakan badai sempurna bagi serangan kekerasan terhadap rakyat dan terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang paling rentan dalam masa krisis dan konflik. Sehingga mereka menghadapi bentuk kekerasan yang paling keji. Kita udah mendengar juga dari bentuk-bentuk pembunuhan massal di Filipina di bawah rezim Duterte dengan pembunuhan sebesar 30.000 rakyat dan 100 lebih dari 120 merupakan anak-anak di perang terhadap drugs itu. Dan juga di negara Ekuador dengan pemerintah sayap kanan ini dan militer yang membunuh anak-anak muda ini. Kita tidak bisa melupakan dan juga melupakan atau tidak mengingat terhadap genosida, ekosida, dan bentuk penghapusan dari tanah, dari orang di Palestina itu sendiri. Dan juga kita sudah mendengar cerita-cerita yang begitu kejam dan begitu sedih tentang para pekerja migran dari administrasi yang begitu fasis, yang benar-benar menyimpan anak-anak yang seharusnya mereka membela
atas deportasi mereka sendiri. Itu begitu gila. Dan kita tahu bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini ada dampak-dampak yang begitu, dampak-dampak yang jangka panjang. Tetapi negara dan pemerintah ini terus saja berlangsung dengan impunitas. Dan kita juga tahu beberapa banyak kasus-kasus kekerasan yang kita tidak bisa lupakan, seperti kekerasan yang terjadi di Sudan, di Kongo, dan perang-perang regional yang terjadi di Asia Pasifik antara Amerika Serikat dan Cina. Dan juga yang paling baru mungkin agresi-agresi provokatif dari Amerika Serikat terhadap Venezuela. Masalah-masalah ini disebabkan oleh elit penguasa yang tidak hanya menikmati keuntungan dari eksploitasi rakyat dan penjarahan serta perusakan tanah, tetapi juga mereka yang memegang kekuasaan politik. Negara-negara imperialis Barat. Oleh karena itu, kita harus mempertanggungjawabkan negara-negara atas pelanggaran hak-hak rakyat, kekerasan yang ditimpakan pada komunitas, dan pelaku kekerasan terburuk di antara mereka semua, ya imperialisme Amerika Serikat. Imperialisme Amerika Serikat telah menjadi tangan yang diam dalam genosida di Palestina, melanggar kedaulatan negara-negara seperti Venezuela dan Iran, memaksakan kebijakan neoliberal pada ekonomi global, dan menyebabkan banyak negara di selatan global semakin terjerat utang. Aturan pecah belah dan kuasai mungkin pernah menjadi alat para penjajah dan imperialis di masa lalu, tetapi segera kekuatan rakyat akan mengganti kekuatan imperialis. Dan perempuan berada di garis depan gerakan internasional yang lebih luas. Mereka melawan setiap hari. Mereka untuk berada di garis depan gerakan internasional untuk mengakhiri sistem imperialis yang menjadi akar penyebab penderitaan dan kekerasan ekstrim yang dialami oleh rakyat. Gak cuman perempuan dan anak-anak, tapi semua rakyat. Dan ketika kondisi-kondisi ini menjadi tak tertahankan, kami di IWA meyakini bahwa rakyat, termasuk perempuan, memiliki hak yang sah untuk melawan. Bahkan jika itu berarti mengambil senjata demi pertahanan diri, demi mempertahankan tanah mereka, kedaulatan mereka, dan pada akhirnya demi pembebasan mereka sendiri. Kondisi dan pengalaman perempuan menjadi inti dari pekerjaan kami yang tertuang dalam dua platform kampanye IWA. Yang pertama, untuk menangani krisis ekonomi dan kebijakan neoliberal yang mengeksploitasi perempuan melalui kampanye Women Over Profit, dan yang kedua, untuk menangani dampak langsung yang dihadapi perempuan akibat perang dan konflik melalui kampanye Women Against Imperialist War. Melalui pelaksanaan aksi-aksi militan dan pembentukan solidaritas internasional berdasar dan pembentukan solidaritas internasional berdasarkan platform kampanye ini, perempuan di seluruh dunia dapat berkontribusi dalam membangun gerakan massa yang luas dan milik sama semua orang yang tertindas dan dieksploitasi di dunia. Ini guna menciptakan perubahan sistemik yang sangat dibutuhkan untuk membangun dunia baru yang bebas dari kekerasan. Aku ingin menyampaikan salut tertinggi untuk semua martir dan semua korban kekerasan. Kita akan melanjutkan kita akan melanjutkan kerja kami melawan kekerasan ini dan membangun dunia di mana kita bisa hidup di dunia yang bebas dari kekerasan, bebas dari imperialisme, bebas dari kolonialisme.
Jadi terima kasih sekali lagi untuk para pembicara kami, untuk para supporter kami, dan para endorser kami yang sudah begitu kerja keras selama kampanye aksi Hari Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-anak.